Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Gue mau bawa si Cupu nih ke bengkel AC yang dekat rumah gue, dan itu lumayan cukup rame juga ya di TikTok tuh, lumayan viral juga, dan setiap gue lewat bengkelnya itu selalu rame coy. Itu adalah bengkel Dika AC ya kalau nggak salah. Nah kayak gitu, nanti kita coba ke sana, kita bawa mobilnya nanti biar dicek lebih detail lagi kira-kira apa yang menyebabkan si mobilnya ini berdengung. Nanti kita coba lihat, sekalian servis-servis kali ya. Oke, kita langsung aja ke bengkelnya ya. Ya teman-teman, nah ini gue udah sampai nih di bengkel AC-nya. Nah itu tuh, Dika Auto Care, spesialis AC mobil. Nah ini jalannya tuh ada di Jalan Haji Mansur ya. Kalau dari arah sana itu dari arah Green Lake, Medland atau exit tol Karangtengah ya. Kalau ke arah sana itu ke arah Cipondo atau Pondok Bahar. Buat kalian yang tahu daerah Cipondo ini, sebelah sana ada komplek Pondok Bahar. Nah ini dia nih, Dika Auto Care, spesialis AC mobil. Buat kalian yang pengen kesini, nanti link mapsnya dan kontaknya gue cantumin di deskripsi ya. Nah ini si Cupu lagi ada di sini nih. Di sini tuh kalau full tuh muatnya 1, 2, 3, 4 mobil. Tuh ya, ini si Cupu lagi dicek nih. Kita tur bengkel dulu. Nah ini tempatnya tuh, depan bisa muat 3, di dalam 1. Mesin-mesinnya juga proper banget nih. Gue nggak tahu nih mesin apa. Yang jelas ada tabung ininya nih ya, freonnya. Oke, kita coba masuk ke dalam. Nah di sini ada ruang tunggunya nih, enak, ada AC-nya. Ini ada AC-nya nih coy. Oh ini ada sertifikatnya tuh. Sertifikatnya banyak coy, proper banget nih. Sini ada spare partnya tuh. Ada filter AC, filter kabin, komplit lah. Dugaan sementara itu ada di magnet clutch-nya. Nanti kita bongkar dulu, kita cek dulu kira-kira apanya di dalam ya. Kompresornya udah dicopot. Ini kita mau cek dulu. Tadi sih udah diputer, emang bunyi ya, bunyi kasar, resek kayak gitu. Update lagi nih. Tadi kompresornya tuh dibawa ke tukang bubut ya. Karena apa? Karena buat ngebuka pulinya nih atau magnetnya dan ininya lah ya, itu keras banget coy, bener-bener sampai pakai apa tuh bahasanya ya, pakai tracker apa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya itu alatnya buat nyabut tuh nggak kena juga gitu, bener-bener keras banget. Gue juga bingung kenapa bisa sampai sekeras itu. Dan setelah dibawa ke tukang bubut, ada indikasinya si pulinya ini nih, kompresornya, puli kompresor itu tadi emang gue udah coba ya, yang barang yang lama, ini barang yang baru. Itu seret coy, di bagian sininya nih, bagian bearingnya tuh seret. Jadi ketika diputer berasa seret gitu. Nah itu yang bikin bunyi. Nah ini untuk kompresornya kondisinya kayak gini coy, kotor banget. Ini kita cek dulu nih teman-teman, apakah ada kebocoran di kompresornya atau enggak. Tapi untuk kompresinya sendiri sih tadi masih aman ya Om ya? Kompresinya masih aman, masih bagus. Nah ini kita cek kebocorannya dulu nih teman-teman. Jadi kasih tekanan ya Om ya? Iya, kalau tekanan lagi menyala kan 200. Iya.
kita kasih 3,5. Oh, kasih 3,5. Oh, biar ketahuan ya. Jadi kalau bocor enggak. Betul ya, biar jelas gitu ya. Nah, ini tadi udah diganti magnet clutch-nya, terus juga udah dites kebocoran dari kompresornya. Intinya untuk kompresinya masih aman katanya, terus juga tadi kebocoran juga masih aman. Terus juga magnetnya udah diganti ya, magnet clutch-nya. Jadi tadi tuh magnet clutch-nya kacau banget sih. Nah, ini lagi mau dipasang lagi nih teman-teman. Jadi nanti kita coba cek lagi ya. Ini mobilnya udah dinyalain, kita coba dengerin dulu nih, masih bunyi atau enggak. Ini kalau sekilas sih udah nggak ada bunyinya ya. Ya, ini teman-teman, ini udah selesai, ini tinggal finishing aja, tinggal rapi-rapi aja. Ini udah dites juga, sejauh ini sih aman ya, kayak gitu. Oke, nah ini gua lagi sama kepala bengkelnya nih, Om siapa Om? Om Sular. Halo, iya, Nah, nama saya Sular dari Dika Autocare. Siap. Om Sular, ini Ya. yang sering nongol di TikToknya, yang Boleh. sering nongol di YouTube-nya juga nih. Oke, siap, Kayak Omku. Nah, Om, saya mau nanya nih, tadi kan keluhan saya datang ke sini tuh AC-nya nggak enak lah, ada bunyinya gitu ya. Betul. Nah, setelah pengecekan nih, apa yang dikerjain nih Om? Oke, setelah diperiksa ternyata itu terjadi problem di magnet clutch atau puli kompresor. Itu noise karena terjadi gesekan antara puli dan centerpiece, sudah tidak sentris atau miring. Walhasil gesekan panas sehingga bearing itu grease-nya itu habis, akhirnya lakernya noise. Dari situ ya. Nah, setelah kita turun kita cek, nah ternyata tidak cukup di situ, terjadi macet di silinder headnya atau di leher kompresor ya. Akhirnya tadi kita bawa ke tukang bubut, kita copot, dan ternyata posisi silinder headnya itu masih aman, bisa dipakai kembali. Nah, kesimpulannya noise-nya, berisiknya itu adalah dari magnet clutch. Ada yang bilang puli kompresor, ada yang bilang magnet clutch. Penyakit umumnya dari Honda Jazz GD3 tahun 2005 ini atau generasi pertama ini apa aja sih Om biasanya? Justru Honda Jazz GD3 2005 ini value-nya tinggi, AC-nya minus problem. Minus problem, mungkin teman-teman pemakai Jazz udah cukup tahu lah ya. Generasi kan ada Honda City, New City ya, sama ini kan hampir sama, itu minus problem. Nah, rata-rata keluar di kompresor. Sebenarnya tidak Jazz aja sih, hampir semuanya mobil itu mengalami. Cuman bedanya lifetime-nya Jazz ini lebih panjang. Kadang-kadang keluarnya panas dingin atau noise, rata-rata dari magnet clutch. Cuman kelemahannya kalau magnet clutch ini sudah kena silinder head-nya, itu susah untuk diservis. Diganti pun diservis kadang-kadang suka gagal. Makanya biasanya daripada diservis, pasti cari copotan itu X Singapurnya, itu jauh lebih paten daripada diservis, nggak buang-buang budget. Ini bengkel Dika AC mobil nih Om ya. Ini adanya di mana sih Om? Boleh kasih tahu nggak nih? Oke, terima kasih buat teman-temanku semua ya, buat brand-brandku semua, salam kenal ya. Dika Autocare itu emang tidak besar bengkelnya, tapi kita sudah mempunyai di Tangerang itu, kita punya 3 cabang. Yang pertama sekarang ini, itu Dika Autocare Cipondo. Terus yang kedua, Dika Autocare Sepatan, Jalan Gatot Subroto, Tanah Merah, dekat Panorama Sepatan. Yang ketiga, masih newbie nih, di Pasar Modern Geraraya Bintaro. Yang keempat, kita cukup jauh karena kita sempat menjadi vendornya Epson di Jawa Timur. Itu di Dika Autocare Bojonegoro, daerah RSUD Padangan, Pasar Sendono, jalan arah Cepungawi. Nah, kita udah punya 4 cabang. Bukannya kita sepanjang hari ya, setiap hari ya, all day, all time kita buka dari jam 8 sampai
jam 5 sore. Terima kasih Omko sudah bantu di Katoker untuk tumbuh lebih baik. Mudah-mudahan banyak UMKM di luar sana berbenah, memberi pelayanan yang terbaik dan mau open sehingga trust negatif bengkel kaki lima hilang.